mengatur masakan daripada steak. Jadi asisten waiter dan waiter harus mengetahui apa aja sih yang akan diorder. Contohnya seperti well done, medium well, dan medium. Nah, waiter dan asisten waiter harus tahu, melihat saja kita harus tahu mana yang medium well, mana well done. Kalau well done sangat mudah karena dia lebih matang dan lebih agak kehitaman ya. Nah, kadang-kadang di dapur itu karena kita ngantri, banyaknya waiter yang ngantri, kadang mereka juga akan mengambil bukan barang mereka. Itu terjadi sering dan itu saya rasakan. Dan itu mengakibatkan makanan saya butuhkan tidak komplit. Nah, saya harus menunggu atau saya minta kepada chef yang memasaknya, saya kurang produk saya 2 lagi, medium well 2, medium 2, rare-nya 1, barang saya nggak ada. Padahal menurut mereka sudah mereka sediakan. Nah, disinilah arti yang menimbulkan stres buat kita. Kenapa kita stres? Karena kita tidak boleh terlambat menyajikan makanan kepada tamu. Apabila kita terlambat akan timbul komplain. Nah, inilah stres yang dirasakan oleh waiter. Yaitu baru satu section, belum makanan yang lain. Karena kita semua mengantri. Ya, itu tingkat stres yang dirasakan oleh pihak waiter. Bar juga begitu ya. Bar waiter itu biasanya mintanya ke bartender. Jadi pada saat di dining room, selain asisten waiter yang menyajikan minuman di tamu di dalam restoran, juga ada bar waiter. Bar waiter juga jualan. Jadi ada asisten waiter sama bar waiter yang sama-sama menawarkan minuman kepada tamu. Ya. Jadi kalau asisten waiter tidak bisa bersaing dengan bar waiter, automatically si asisten waiter uangnya akan berkurang karena dari situ mereka akan mendapatkan gratuity atau extra money yang dia akan dapat dari hasil penjualan itu. Jadi kalau asisten waiter bisa berjualan akan mendapatkan uang lebih di luar tip yang seharusnya ya. Kemudian waiter boleh berjualan nggak? Boleh saja, kan kita merekomen pairing foodnya dengan wine atau minuman apa yang cocok yang direkomendasikan kepada tamu kita. Juga itu menambah penghasilan kita dalam kapal sebagai waiter, asisten waiter ya. Ditambah lagi juga ada bar server atau bar waiter yang menyajikan minuman atau berjualan minuman di dalam restoran kita. Nah, kemudian mana? Housekeeping. Housekeeping juga merupakan salah satu departemen yang saya pikir itu juga tingkat stres juga lumayan ya pada saat bekerja ya. Karena apa? Mereka juga harus mempersiapkan kebutuhan mereka, amenities mereka, ya. Apa aja sih yang dibutuhkan kalau dalam kamar? Ya udah kita udah pasti tahu, pillowcase and bedsheet. Ternyata kebutuhan mereka banyak, bukan hanya itu saja ya. Ya kayak mereka juga harus mempersiapkan sabun di dalam kamar mandi, sampo dan lain-lain. Juga ada bar kecil, ada kulkas kecil yang harus mereka isi. Mereka harus hitung. Apabila mereka taruh barang hilang, tamu tidak merasa ngambil atau ada orang yang ngambil, nah ini juga menjadi stres karena mereka harus ganti ya. Nah itu dari housekeeping. Karena housekeeping juga tidak mudah untuk mengambil bedsheet itu di wardrobe. Makanya mereka harus meluangkan waktu istirahat mereka, mempersiapkan barang-barangnya, kebutuhan mereka untuk kebutuhan mereka, berapa banyak kamar yang mereka harus bersihkan setiap hari, dan itu wajib setiap hari dibersihkan ya. Kenapa? Kalau tidak bersih, tidak diganti, tamu akan komplain ya. Selain membersihkan, ganti taplah, spray dan sarung bantal, mereka juga harus vakum ya. Vakum karpet di dalam kamar, vakum lantai kamar mandi. Kalau kotor ya harus disikat, mereka harus bersihkan chemical apa yang mereka butuhkan untuk kaca, bathtub, semua harus detail. Karena kerja kita harus cepat dan benar-benar bersih. Kalau tidak, itulah yang membuat kita stres. Kenapa stres? Karena tidak sesuai ekspektasi tamu dan pimpinan kita. Karena yang membuat kita repot adalah nanti kita pada saat USPA, Public Health Inspection, United States Public Health Inspection, itu juga sangat mengganggu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukan itu dengan benar, secara detail, mulai dari top to the bottom to the top, semuanya pasti akan terbiasa ya. Begitu juga tadi, maaf saya ulang kembali ke dining room. Di dining room juga sama ya. Pada saat kita closing, kita cleaning di section kita punya 3 meja itu yang kita bersihkan, mulai dari taplak baru, kategoris baru,
ya kita bersihin kaki meja, semua vakum itu bagian daripada tugas dan tanggung jawab atau side jobnya dari masing-masing meter dan asisten meter di section mereka. Kita punya side stand juga harus bersih ya. Jadi sebelum kita meninggalkan tempat kerja kita, semuanya harus bersih. Tidak ada ketinggalan sampah satu titik pun kita nggak boleh ya. Nah itu apalagi nanti masuk di posisi officer. Nah officer inilah tingkat stres paling tinggi buat saya di kapal, karena tanggung jawabnya bukan sama kru saja, sama perusahaan juga, sama tamu juga, juga buat dirinya sendiri. Karena apabila stafnya melakukan kesalahan, mereka lah orang pertama yang akan merasakan teguran dari pusat atau dari pimpinan. Makanya jangan heran kalau bos kita panggil kita, tegur kita, karena kita pastinya sudah melakukan satu hal yang tidak tepat ya. Makanya mereka ditegur, untuk mereka akan menegur kita ya. Jadi buat teman-teman, tingkat stres di kapal itu berbeda-beda ya. Terima kasih, saya akan sambung lagi nanti.